menjelaskan? Silakan Bapak Malam, Eko. Nah, selamat malam. dengan siapa Selamat Bapak? malam. Saya dengan Rudi. Oke, silakan Pak Rudi untuk bertanya. Ah, ah. Saya mau tanya, apa boleh untuk konsumsi suplemen ini buat orang yang ada penyakit diabetes dan jantung, dan dalam hal ini jantung kita sudah bypass, Iya, apakah diperbolehkan untuk minum obat suplemen seperti ini? ya, Terima kasih. Apakah tidak mengganggu untuk apa obat dokter yang sudah kita minum dengan iya, adanya minum suplemen ini? Terima iya. kasih. Malam. Sebentar ya Pak Rudi. Pak Rudi Ya, biasanya pada operasi pasien dengan operasi jantung atau pemasangan ring atau bypass itu diwajibkan oleh dokternya untuk mengkonsumsi pengencer darah. ya, Ya, benar. nah salah satu efek daripada ginseng kapsul ini adalah untuk membantu mempertahankan keenceran darah. Jadi Ya. sebetulnya dia bekerja sinergis dengan obat dokter. Nah, Hmm. kalau Bapak itu ada diabetes dan juga ya ada pengencer darah, obat diabetes itu akan mengatur kadar gula Bapak. Ya. Tapi obat itu memang fokusnya untuk mengatur kadar gula, tapi tidak menetralkan radikal bebas yang dihasilkan dari proses penyakit diabetes tersebut. Nah, disinilah ginseng kapsul itu bisa membantu untuk menetralkan radikal bebas yang selalu terjadi pada penyakit DM. Karena pada penyakit DM itu terjadi istilahnya inflamasi atau peradangan di pembuluh darah. Hmm. Jadi, saran saya itu bisa dibantu dengan konsumsi ginseng kapsul. Misalnya, Bapak, oh ya dok, saya ini konsumsi obat DM-nya 2 kali. Ya sudah cukup, 2 kali 2 kapsul aja ginseng kapsulnya. Menyertai obat DM-nya. Itu sudah sangat baik dan sangat membantu, Pak. Hmm. Demikian, Pak. Ya, terima kasih. Dan dok, mohon Ya, penjelasan lagi. Berarti obat yang apa kapsul yang kita minum itu, suplemen itu tidak mempengaruhi untuk obat dari yang kita minum ya dok? jadi tidak mempengaruhi bahwa obat yang Bapak minum itu akan jadi tidak berefek, tidak. Karena Betul. karena di sini sistemnya adalah ekstraksi suhu rendah, sehingga yang diambil itu adalah antioksidannya khasiatnya saja, tidak yang lain gitu. Jadi itu bisa membantu apa membantu ya istilah membantu menetralkan radikal bebas yang tidak dinetralkan oleh obat-obatan secara medis. Jadi tidak pengaruh ke pengenceran darah atau kekentalan darah enggak ya dok? Enggak, justru dia Oke. membantu supaya Ya. radikal bebas yang tidak dinetralkan oleh obat-obat dokter itu bisa dinetralkan oleh antioksidan yang ada di dalam herbal ini, Pak. Oke, Tapi terima kasih. 2 kali saja ya, Pak ya. Siap, Kalau siap obat dok. pagi sama sore ya cukup aja pagi sama sore, ya. Siap, siap Itu. dok. Terima kasih atas penjelasannya dok. Malam. Malam. Makasih Setelah Malam Pak. itu dong, bisa dibantu, saya agak bingung karena ngelihat ada yang 2 orang ini dari siapa dulu ini? saya Pak Edi Bu. Ada yang Pak Eko Pak siapa Edi. dulu nih? Oh Pak Edi, oke silakan Pak Silakan Edi. Pak Edi. Malam dokter. Malam ada juga Bu Retno ya, nanti Iya, setelah. iya. Iya, nanti, Kabar Pak. ya Bu ya. Ya Pak Edi silakan. Terima kasih waktunya dok. Ya, Saya ingin konsultasi ini apa? Istri saya kan terkena CA mamai ya. iya, Hmm, Alhamdulillah kemarin itu saya ketemu Pak Ferry, ketemu Pak Tanto, Sutanto teman saya juga. Awal kali kita ngobrol itu saya dikasih produknya lah dari Jinse sama Jinse cair waktu itu sama Pak Ferry. ya, Ah, Waktu itu istri saya belum kemo, Bu. ya. Ah, Kemo pertamanya gagal karena kondisi kesehatannya kurang baik. Akhirnya setelah minum produknya Sensora ini, 4 hari setelah itu kita lakukan cek darah untuk persiapan kemonya. Alhamdulillah dari hasil kemo itu
semua membaik gitu ya. Sampai kemarin pelaksanaan kemoterapinya berjalan lancar dan alhamdulillah banyaklah apa yang tersupport oleh produk ini gitu loh. Cuma yang saya tanyakan eh, apa konsumsi dari Sensora ini, saya kan beli dua produk kemarin selain Jinsei sama apa yang satunya yang untuk tulang itu. Tuh. Jadi kan ada keluhan juga di punggungnya, Dok. Ada Hmm. keluhan di punggungnya. Jadi kemarin saya beli dua produk, Jinsei sama yang satunya saya lupa apa namanya ya tadi ya. Kansetsu. Kansetsu, Pak. Kansetsu, ya, sama Kansetsu. Itu diminumnya langsung jadi satu apa terpisah, Dok, untuk efektivitasnya? Ah, Pak Edi, saya ingat. Ini istrinya Pak Edi itu yang waktu itu kirim hasil lab ke saya. Ya, Sebelumnya dan 4 hari setelahnya, N/L rasionya itu turun jadi 2, sekian. iya. Ya, iya kan? Ya, memang kan orang ngelihat kok nggak ada bedanya. Tapi Hmm, ini merupakan salah satu efek positif dari daun kelor karena ada penelitiannya. Daun kelor itu akan meningkatkan limfosit. Jadi dia itu akan meningkatkan sel-sel imun kita, terutama yang berfungsi untuk berperang melawan sel kanker. iya, Gitu. iya, Makanya karena perbandingan N per L-nya itu jadi bagus, maka dokter memperbolehkan istri Bapak kemo. iya, Nah, nah, kemudian untuk kansetsunya, di dalam kansetsu itu ada teripang emas. Ya, teripang emas ini mempunyai kekhasan. Jadi kebanyakan orang bilang ini untuk persendian, ya, karena banyak mengandung kolagen dan segala macamnya. Tapi ada satu sifat dari teripang emas ini yang kadang-kadang terlewat, yaitu dia tuh memiliki sifat anti kanker. Nah, jadi kalau misalnya mau mengkombinasikan, kalau misalnya Jinsei Plus dengan Kansetsu, Jinsei Plus itu boleh diminum pagi atau malam. Kalau misalnya dia albuminnya kurang, dia bisa menjadi pagi satu, malam satu. Kalau Kansetsu tinggal ngikutin aja, pagi satu kapsul, malam satu kapsul. Tapi kalau misalnya Bapak menggunakan Jinsei kapsul, ya, Jinsei kapsul iya, itu dua biasanya. Saya langsung kasihnya dua, ya, dua bisa pagi, bisa malam. Kalau Kansetsunya gimana? Ya dua lagi, gantian sama ginseng kapsulnya. Intinya adalah herbal ini tidak eh, apa tidak membutuhkan pantangan. Pantangannya hanya kemungkinan itu ya. Kemungkinan itu sebaiknya tidak diminum bersama dengan teh. Itu oh saja. gitu, iya, iya, Itu saja. Jadi kadang-kadang kita memang belum ada. Jadi kita perlu ada nih penelitiannya. Jadi teh itu kadang-kadang bisa menghambat penyerapan obat atau penyerapan dari suplemen. Tetapi di sini saya berbesar hati karena ada satu lagi kelebihan dari produk Censora ini, yaitu teknologi liposomal, sehingga dia baru akan dicerna di usus halus. Jadi, kalaupun hmm, kadang-kadang kelupaan, senangnya teh manis toh ya. Kalau misalnya teh manis minum obat itu kayaknya marem ya. Kalau misalnya itu pakai teh manis ya sudah nggak apa-apa karena dia punya liposomal yang bisa di dalam usus. Jadi kadang-kadang sekali dua kali lupa nggak apa-apa gitu ya. Itu Pak iya, dari Dok. saya. Ada lagi yang mau ditanya? Eh, terus ini, Dok, ya saya cerita saja kemarin setelah kemo, Hmm. reaksi kemonya ya alhamdulillah itu tidak berefek signifikan ya. Jadi Oh iya, kondisi kondisi istri itu sehat, jadi tidak ada keluhan apa-apa. Ya cuma memang masih ada lah, masih ada keluhan karena yang di punggung sama rasa seseknya itu masih ada kadang, Dok. ya, ya. Cuma kadang-kadang dia kalau nggak terlalu aktivitasnya tinggi ya lumayan berkurang gitu ya. Mungkin karena sudah sempat ngos-ngosan juga kalau sudah dibuat aktivitas. Iya, jadi di sini sebaiknya sih kalau misalnya menurut saya aktivitasnya itu jangan yang terlalu keras ya. Jadi
Kalau misalnya mau olahraga sebaiknya di dalam air. Jadi kayak berenang begitu atau misalnya cuma berendam di air hangat gitu ya. Dan untuk makanan juga diperhatikan jangan makanan yang ultra processed food, yaitu makanan-makanan yang memang diprosesnya itu secara maksimal gitu. Misalnya kayak kalengan atau misalnya udah diproses lagi berulang-ulang, itu sebaiknya jangan dikonsumsi. Dan Iya, kalau Dok. memang mau, ya sebelum dan sesudah kemo misalnya bisa divariasikan. Misalnya 3 hari sebelum kemo itu ginseng plus pagi sore. Kemudian 3 hari setelah kemo itu ginseng plus pagi sore. Setelah itu bisa dijarangkan menjadi satu-satu atau bisa ya diganti substitusi dengan ginseng kapsul. Oke, Dok. Ya, oke Pak. Oke, makasih, Dokter. Sama-sama Pak. Bu Retno, Ya, ya, ya. Terima kasih. Selamat malam, doktermu. maaf terlalu lama. Begini, dok. Eh, ya, selamat malam. Terima kasih. Sehat. Eh, doktermu, Alhamdulillah sehat, Ibu sehat. alhamdulillah. Ya, betul. Mangga Eh, Bu, silakan. Iya, dok. Kasus kista, simpel kista di REN ya. Simpel kista yang di REN. Dan dia penderita diabetes. Itu sebaiknya minum yang mana? Oh, dia penderita diabetes, ada kista kecil di ginjal. Iya, Oke, simpel kista. Simpel kista. simple case ya. Simple case ya. Kalau penderita diabetes, dia minum obat, Ibu. Yang mana tadi? Nah, maksudnya ya orangnya udah minum obat. Oh ya, ya sudah. Udah Glimepiride. Tapi belum insulin. Oke, boleh dibantu dengan ginseng kapsul ya, Bu ya. Oh ya, baik. Suntik insulinnya sekali, kemudian glimepiride-nya 2 kali, berarti 3 kali, berarti 3 kapsul. Oh, 3 kapsul. Insulnya dia belum pakai insulin kok. Masih batasnya masih. Nah, kalau belum pakai insulin, pakai glimepiride aja, ikutin aja 2 kali ya, berarti 2 kali. Oh ya, baik, baik. Baik. Jangan lupa itu makan enaknya dikurangin dikit ya Bu ya. Karena Oh, biasanya orang Jawa Surabaya itu senangnya makan enak. iya betul. Ya sama Ah, suami saya. Betul Ya, ya, Dok. Betul. Satu lagi, Dok. boleh Itu ya. kan selama ini kan Morinaga itu apa itu tadi Ya, Bu. ya kelor itu kan sudah itu ya banyak sekali yang belum pakai diekstrak. Jadi dia hanya diseduh saja, digodok itu memang juga temperaturnya yang 60 derajat. Jadi gini Bu, kalau misalnya Ibu nih udah makan ginseng kapsul, tapi Mm-mm. Ibu juga senang kadang-kadang kan orang tua zaman dulu ngajarin kita bikin bening telur kan. Ya, iya itu. Nah, Ibu memasukkan daunnya itu terakhir Bu. Terakhir, baik, baik. Ya, Iya. pada saat air mendidih, udah Mm-mm. golak-golak itu, matikan. Loh, Iya. ya. Oke, oke. Kira-kira setengah sampai 1 menit itu masukkan daunnya. Karena dia masih Hmm. panas, dia akan lemes. Tapi setidaknya vitamin C dan E-nya masih terjaga, nggak terlalu direbus selama-lama. Apa itu? Jadi yang berfungsi itu anunya ya, larutannya bukan daunnya ya, bukan daunnya. Kalau Daunnya dimasuk, terurai. kalau dimasukin terakhir, Ibu, itu di Hmm. daunnya juga masih ada. Jadi bisa dimakan. Oh, bisa dimakan juga. Oh, Ya. baik. Terima kasih, Dokter Bo. Terima kasih, selamat Assalamualaikum. malam. Ya. Saya mungkin boleh diceritakan lebih detail ya, mungkin sekitar 10 menit. Silahkan Bu Ruth. Selamat malam, Dokmu, Pak Ferry, Pak Eko, dan teman-teman sensorian. Selamat Juga malam, Bu Ruth. Malam Burut. Oh iya, Jess, Pak Oke. Eko, ini katanya banyak peserta yang nggak bisa masuk loh ya. Berarti sebenarnya ini pesertanya lebih dari 100. Iya, mohon maaf. Nanti next kita akan kapasitasnya akan ditingkatkan ya untuk Jadi 500 ya, biar kalau 200-300 orang bisa masuk. Dan iya dok. jangan lupa nanti berikutnya mungkin kita akan ngebahas yang kemesraan suami istri ya. Jadi nanti saya